Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, bangun pagi dengan perasaan hampa, dan menjalani hari demi hari tanpa gairah? Kamu tidak sendirian. Jutaan orang di luar sana merasakan hal yang sama. Mereka merasa hidupnya seperti film yang diputar ulang, adegan yang sama, dialog yang sama, dan akhir cerita yang mudah ditebak. Tapi bagaimana jika aku memberitahu kamu ada satu kunci sederhana yang bisa membalikkan semua itu? Satu kebiasaan kecil yang jika kamu lakukan secara konsisten, bisa mengubah warna duniamu dari abu-abu menjadi pelangi. Hari ini kita tidak akan membahas mantra-mantra ajaib atau janji-janji kosong. Kita akan bicara tentang kekuatan sejati di balik pikiranmu dan bagaimana mengarahkannya untuk menciptakan realitas yang kamu impikan. Percayalah, ini bukan sekadar motivasi sesaat. Ini adalah panduan praktis untuk memulai revolusi dalam hidupmu, satu pikiran positif setiap kalinya. Tonton sampai habis karena di akhir video, aku akan berikan satu tips super rahasia yang akan membuat semua yang kita bahas hari ini jadi lebih mudah untuk diterapkan. Selamat datang kembali. Mari kita mulai dengan hal paling mendasar, pikiran. Pikiran adalah arsitek dari realitas kita. Apa yang kita pikirkan, secara langsung atau tidak langsung, membentuk apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, dan pada akhirnya, apa yang kita dapatkan. Ini bukan konsep spiritual yang abstrak, melainkan sains sederhana. Otak kita adalah organ yang luar biasa, dirancang untuk mencari bukti dari apa yang kita yakini. Jika kita meyakini bahwa hidup itu sulit, otak kita akan mencari dan menemukan semua bukti yang mendukung keyakinan itu. Kita akan lebih peka terhadap kegagalan, rintangan, dan kekecewaan. Sebaliknya, jika kita meyakini bahwa ada kebaikan di setiap hari, otak kita akan terlatih untuk menemukan hal-hal kecil yang membahagiakan, senyum dari orang asing, cuaca yang cerah, atau secangkir kopi yang hangat. Jadi, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana cara kita mengendalikan arsitek ini? Kebanyakan dari kita membiarkan pikiran kita berkeliaran tanpa arah, seperti perahu tanpa kemudi. Kita membiarkan pikiran-pikiran negatif dan keraguan menguasai kita. Pikiran negatif itu seperti parasit. Ia menempel dan menggerogoti energi kita. Ia membuat kita merasa tidak mampu, tidak layak, dan tidak berdaya. Padahal, kita punya kuasa penuh atas apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Memulai perubahan ini adalah dengan menyadari fakta ini. Kamu adalah kapten dari kapalmu sendiri. Sekarang, mari kita jujur. Berpikir positif itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal yang menghalangi kita. Yang pertama dan yang paling utama adalah bias negatif. Otak manusia secara evolusi diprogram untuk lebih fokus pada ancaman dan hal-hal negatif sebagai mekanisme bertahan hidup. Nenek moyang kita harus waspada terhadap bahaya, dan jejak itu masih ada dalam diri kita. Jadi saat ada 100 hal baik dan satu hal buruk terjadi, kita cenderung lebih mengingat dan memikirkan yang satu hal buruk itu. Yang kedua adalah lingkungan kita. Kita dikelilingi oleh informasi negatif setiap hari, dari berita di televisi, media sosial, hingga obrolan teman-teman. Lingkungan yang toksik, baik di rumah maupun di tempat kerja, bisa menjadi racun bagi pikiran kita. Jika setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan mengeluh, sangat sulit untuk tetap positif. Dan yang ketiga adalah kebiasaan. Pikiran kita memiliki jalur saraf yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Jika selama ini kita terbiasa berpikir negatif, jalur itu menjadi sangat kuat dan mudah diakses. Mengubahnya butuh usaha, sama seperti membuat jalan setapak baru di hutan yang lebat. Namun kabar baiknya adalah otak kita sangat plastis. Ia bisa dilatih. Dan itulah yang akan kita lakukan bersama hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana caranya? Ini adalah panduan langkah demi langkah yang bisa kamu terapkan mulai dari sekarang. Langkah pertama, sadari dan akui. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari kapan pikiran negatif itu datang. Saat kamu merasa cemas tentang pekerjaan, khawatir tentang masa depan, atau meragukan kemampuanmu, jangan langsung hanyut dalam perasaan itu. Sadari, oh ini pikiran negatif yang datang lagi. Beri nama, ini adalah keraguan, atau ini adalah ketakutan. Dengan menyadari dan mengakuinya, kamu menciptakan jarak antara dirimu dengan pikiran itu. Kamu bukan pikiran itu, kamu adalah pengamatnya. Langkah kedua, ganti pertanyaan. Ketika pikiran negatif muncul, ia biasanya datang dalam bentuk pernyataan, aku tidak akan pernah bisa sukses. Hidupku penuh masalah. Coba ubah pernyataan itu menjadi pertanyaan. Alih-alih berkata, aku tidak akan pernah bisa sukses,
Tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa kulakukan hari ini yang akan membawaku selangkah lebih dekat ke kesuksesan? Dan alih-alih berkata, hidupku penuh masalah, tanyakan, apa satu hal baik yang terjadi hari ini sekecil apapun itu? Yang mengubah pernyataan menjadi pertanyaan akan memaksa otakmu untuk mencari jawaban yang konstruktif, bukan hanya menerima fakta negatif begitu saja. Langkah ketiga, praktikkan rasa syukur. Ini adalah kekuatan super yang paling mudah diakses. Setiap pagi sebelum kamu menyentuh ponselmu, luangkan waktu 2 menit untuk memikirkan 3 hal yang kamu syukuri. Bisa hal-hal besar seperti kesehatan atau keluarga, atau hal-hal kecil seperti tempat tidur yang nyaman, secangkir teh hangat, atau matahari yang bersinar. Lakukan ini secara konsisten. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi lama-kelamaan, kamu akan melihat otakmu mulai mencari-cari hal baik untuk disyukuri sepanjang hari. Rasa syukur adalah magnet yang menarik lebih banyak kebaikan dalam hidupmu. Langkah keempat, ubah bahasa tubuh. Ini mungkin terdengar sepele, tapi sangat kuat. Postur tubuh kita sangat mempengaruhi pikiran. Saat kamu merasa sedih atau cemas, perhatikan bagaimana tubuhmu. Bahu biasanya membungkuk, pandangan mata ke bawah. Cobalah dengan sengaja meluruskan punggung, mengangkat dagu dan tersenyum, bahkan jika kamu tidak merasakannya. Postur tubuh yang kuat dan terbuka mengirimkan sinyal ke otak bahwa semuanya baik-baik saja, dan itu bisa memutus lingkaran setan pikiran negatif. Langkah kelima, jaga lingkunganmu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, lingkungan sangat berpengaruh. Mulai hari ini, evaluasi orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka mengangkatmu atau menarikmu ke bawah? Ini bukan berarti kamu harus meninggalkan semua temanmu, tapi mungkin kamu bisa mengurangi interaksi dengan orang-orang yang terlalu toksik dan mencari orang-orang yang positif, yang menginspirasi, dan yang membuatmu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri. Pilihlah dengan bijak apa yang kamu konsumsi, baik itu makanan, berita, maupun pertemanan. Kamu mungkin bertanya-tanya, oke, aku sudah melakukan semua itu. Apa yang akan terjadi? Jawaban singkatnya, efek domino. Pikiran positif yang konsisten akan menciptakan kebiasaan positif, yang pada gilirannya akan menciptakan tindakan positif. Mari kita jabarkan. Pikiran positif mengubah perspektifmu. Saat kamu mulai melihat sisi baik dalam setiap situasi, masalah tidak lagi terasa sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai tantangan yang bisa diatasi. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai pelajaran berharga. Perspektif baru ini akan membuatmu lebih tangguh dan resilient. Pikiran positif meningkatkan energimu. Bayangkan dirimu sebagai ponsel. Pikiran negatif itu seperti aplikasi yang berjalan di latar belakang dan menghabiskan bateraimu. Keraguan, kecemasan, dan ketakutan menguras energimu. Sebaliknya, pikiran positif memberikanmu dorongan energi. Kamu akan merasa lebih bersemangat, lebih termotivasi, dan lebih siap untuk menghadapi hari. Energi ini adalah bahan bakar untuk mencapai tujuanmu. Pikiran positif memperbaiki hubunganmu. Ketika kamu memancarkan aura positif, kamu menjadi lebih menarik bagi orang lain. Orang-orang tertarik pada energi yang baik, kamu akan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu, dan hubunganmu akan menjadi lebih sehat dan suportif. Kamu akan menjadi orang yang dicari saat ada masalah, bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu punya perspektif yang menenangkan. Pikiran positif membuka pintu peluang. Ketika kamu percaya bahwa hal-hal baik bisa terjadi, kamu akan lebih berani mengambil risiko, mencoba hal-hal baru, dan keluar dari zona nyamanmu. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban, tapi kamu menciptakan keajaibanmu sendiri. Kamu akan melihat peluang di tempat yang sebelumnya hanya kamu lihat sebagai jalan buntu. Pintu-pintu yang tadinya tertutup akan mulai terbuka satu persatu karena kamu memiliki keberanian untuk mengetuknya. Pikiran positif meningkatkan kesehatan fisikmu. Ada banyak penelitian yang menunjukkan korelasi antara pikiran positif dan kesehatan. Fisik yang lebih baik, stres yang berkepanjangan akibat pikiran negatif dapat melemahkan sistem imun. Sebaliknya, kebahagiaan dan optimisme dapat mengurangi hormon stres dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Pikiran yang sehat menciptakan tubuh yang sehat. Ini adalah siklus yang saling menguatkan. Satu hal penting yang perlu diingat adalah perubahan drastis tidak terjadi dalam semalam. Mengubah pola pikir adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Mungkin hari ini kamu berhasil berpikir positif, tapi besok kamu bisa saja jatuh lagi ke lubang pikiran negatif. Itu sangat wajar. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Setiap kali kamu jatuh, bangkitlah lagi.
Setiap kali kamu menyadari pikiran negatif, alihkan lagi fokusmu. Bayangkan kamu sedang melatih otot. Awalnya terasa sakit dan sulit, tapi seiring waktu otot itu akan semakin kuat. Sama halnya dengan otot pikiranmu. Dengan latihan yang konsisten, jalur saraf positif akan semakin terbentuk, dan berpikir positif akan menjadi kebiasaan alami, bukan lagi sesuatu yang harus dipaksakan. Perubahan drastis yang aku janjikan di awal video ini tidak akan datang sebagai peristiwa tunggal. Ia akan datang sebagai serangkaian perubahan kecil yang menumpuk seiring waktu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari betapa jauhnya kamu telah melangkah. Kamu akan melihat bahwa hidupmu benar-benar telah berubah drastis, bukan karena ada keajaiban yang tiba-tiba datang, tapi karena kamu secara sadar memilih untuk menciptakan keajaiban itu, satu pikiran positif setiap harinya. Baik, kita sudah sampai di bagian terakhir. Seperti yang aku janjikan di awal, ini adalah satu tips super rahasia yang akan membuat semua yang kita bahas hari ini jadi lebih mudah untuk diterapkan. Tips ini adalah, miliki jurnal kebahagiaan. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu 2 menit untuk menuliskan satu hal positif yang terjadi hari itu. Hanya satu, bisa hal yang sangat kecil, seperti mendapat pujian dari atasan, melihat video lucu di internet, atau menikmati makanan enak. Menuliskan hal positif ini sebelum tidur akan membantu otakmu memproses hari dengan cara yang positif dan menenangkan, sehingga kamu akan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih baik. Selain itu, jurnal ini berfungsi sebagai bukti nyata. Saat kamu merasa sedang berada di titik terendah, kamu bisa membuka jurnal ini dan melihat tumpukan hal-hal baik yang sudah terjadi dalam hidupmu. Ini adalah pengingat visual bahwa hidupmu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Jadi teman-teman, mulailah hari ini juga. Coba terapkan 1 atau 2 langkah yang sudah kita bahas. Mungkin kamu bisa mulai dengan rasa syukur di pagi hari, atau dengan jurnal kebahagiaan di malam hari. Lakukan secara konsisten selama 21 hari. Rasakan sendiri perubahannya. Dan jangan lupa selalu ingat bahwa kamu adalah kapten dari kapalmu sendiri. Kamu memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiranmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar kita bisa terus menyebarkan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga harimu dipenuhi dengan kebahagiaan.